Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, saya tersanjung. Masuklah, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ye Chen memberi hormat lagi, lalu berjalan ke lantai 7. Saat itu, di lantai 7, Zhao Tianlong dan Zhao Tianjian melihat seseorang datang dan menoleh ke belakang. Mereka semua tercengang. Yang mulia pangeran ketiga, jangan tanya saudaramu. Saya sudah lama tidak melihatmu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Saudara Ye, bibir Zhao Tianjian bergetar. Sulit dipercaya bahwa Ye Chen muncul di depannya. Haha, saudara Ye datang tepat waktu. Baru saja kita berbicara tentang saudara Ye, tetapi saya tidak menyangka dia akan datang. Zhao Tianlong kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Zhao Tianjian melihat Zhao Wumeng dan berkata, Huang Mei, bagaimana kamu bisa datang? Zhao Wumeng merasa malu. Ye Chen berkata, roh jahat ini mengendarai kuda mabuk di kota kekaisaran dan menabrak banyak orang. Dia hampir menabrakku. Sebaliknya, itu seperti gula merah. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia harus mengikutiku. Haha, Zhao Tianlong tersenyum lagi. Kakak perempuan, ku dengar kau mengendarai kereta setiap hari di istana kekaisaran, dan kadang-kadang kembali ke kota kekaisaran untuk jalan-jalan. Aku tidak menyangka kau bahkan bisa mengendarai kuda mabuk. Petik 2. Kakak Huang, jangan mengolok-olokku. Zhao Wujian berkata dengan tidak jelas. Zhao Tianjian melotot, apakah kau menyakiti seseorang? Tidak. Zhao Wumeng berkata dengan tergesa-gesa, aku sudah menebus semuanya. Baguslah kalau kau mengacau lagi lain kali, kau tidak akan keluar dari istana. Zhao Tianjian bersenandung. Zhao Wumeng mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Kakak Ye, kemana saja kau selama beberapa bulan ini? Zhao Tianjian bertanya dengan khawatir. Untuk berkeliling 4 negara, Ye Chen berkata dengan santai. Zhao Tianlong dan Zhao Tianjian jelas tidak percaya pada hal yang begitu sederhana, tetapi Ye Chen tidak mengatakannya, dan mereka tidak pandai bertanya lebih lanjut. Wilayah saudara Ye tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini benar-benar memuaskan. Kontes besar ini pasti akan membawa kemuliaan bagi Zhao. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, kali ini saya kembali, hanya untuk melihat teman lama saya, Dong Yudabi, saya tidak akan mewakili negara bagian Zhao. Alasan mengapa Zhao Tianlong mengatakan ini adalah karena tidak baik untuk bertanya langsung kepada Ye Chen. Namun, Ye Chen dapat mengetahui sikap Ye Chen terhadap Zhao dengan menjawab pertanyaan ini. Jika dia mewakili negara bagian Zhao untuk berpartisipasi dalam Dabi, mungkin tebakan mereka sebelumnya salah. Jika dia tidak mewakili Zhao untuk berpartisipasi dalam Dabi, Ye Chen tidak puas dengan keluarga kerajaan dan memiliki beberapa perbedaan pendapat. Zhao Tianjian adalah orang yang terus terang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Ye, Anda pergi tanpa pamit. Apa yang terjadi? Ini tentang keluarga kerajaan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada yang lain. Hari ini kita tidak membicarakan hal-hal lain, hanya minum. Ye Chen adalah saudara laki-laki Zhao Tianjian, jadi dia tidak jauh dari itu. Dia takut Zhao Tianjian akan malu di dalam hatinya. Yah, jarang melihatmu hari ini. Anda harus minum beberapa kali lagi. Zhao Tianlong tertawa. Beberapa orang mengobrol sambil minum. Ye Chen meminum lagu di awan dan mendesah, saya beruntung bertemu dengan sesepuh Yunzongge di Kota Hitam. Saya ingin berjalan ribuan mil dengan pedang, tetapi saya tidak memiliki gadis untuk menemani saya sepanjang hidup saya. Ambisi saya hilang bersama angin, dan lagu di awan itu riang. Asap gurun dan pasir kuning beterbangan, ribuan mil gunung dan sungai bermimpi kembali ribuan kali, pedang di ujung dunia, tidak mau menyia-nyiakan mimpi mengembara, langkah demi langkah lagu, hiduplah seperti orang-orang yang bekerja keras saat itu, hidup bahagia. Ye Chen mencicipi anggur dan berkata, ini adalah lagu di awan, lagu yang sebenarnya di awan. Apakah kamu pernah melihat lagu di awan? Mendengar ini, lelaki tua di lantai 7 segera muncul di lantai 7, sedikit bersemangat. Ye Chen mengangguk sedikit, beberapa bulan yang lalu, saya beruntung melihatnya di Kota Hitam, dan kemudian saya menghilang. Seperti yang dia katakan dalam lagunya, saya telah berjalan di lagu itu. Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, sungguh lagu yang berjalan, haha.
Lelaki tua itu tertawa dan kemudian kembali ke posisinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya sangat beruntung bertemu dengan Anda, Saudara Ye. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, itu hanya keberuntungan. Setelah minum selama 2 jam, hari sudah gelap. Beberapa orang berjalan keluar dari Tian Xionglou. Zhao Tianjian bertanya, Saudara Ye, pergi ke istanaku. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang ke sini hari ini hanya untuk bertemu denganmu. Aku akan segera pergi ke kota suci. Saat itu, kota suci kita akan mabuk. Bagus. Zhao Tianjian juga orang yang ceria. Dia tertawa dan menjawab, aku akan pergi ke kota suci bersamamu. Membosankan sekali di istana. Zhao Wumeng menarik lengan baju Ye Chen. Omong kosong, apakah itu yang kau lakukan untuk membuat saudara Ye kesulitan? Zhao Tianjian berteriak dan berkata, ikut aku kembali ke istana. Jika kau tidak berlatih dengan baik, jangan keluar. Zhao Tianjian menarik Zhao Wumeng ke dalam mobil dan berkata, Saudara Ye, sampai jumpa di kota suci. Ye Chen mengangguk sedikit, Zhao Wumeng menjulurkan kepalanya dan bergumam, bajingan, aku akan kembali ke kota suci untuk mencarimu. Kepala Ye Chen ditutupi garis-garis hitam, dan jiwa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah seorang gadis yang tertinggal lagi. Ye Chen terdiam. Malam di kota kekaisaran, lampu-lampunya terang benderang, masih ramai, arus pejalan kaki, teriakan, kebisingan memenuhi seluruh kota kekaisaran, hidup. Bukankah itu Ye Chen? Petik 2. Itu dia. Dia datang ke kota kekaisaran. Beritahu aku tuan kedua segera. Pada saat ini, seseorang di jalan mengenali Ye Chen, dengan warna dingin di wajahnya, dan segera meninggalkan jalan dan pergi ke rumah berita. Petik 2. Tuan kedua, kami melihat Ye Chen di kota kekaisaran. Di sebuah aula di Fengjia, 2 pria muncul di jalan berkata kepada Feng dengan sia-sia. Feng dengan sia-sia mendengarkan, matanya membeku, rasa membunuh menyembur keluar, kamu tidak salah baca. Sama sekali tidak salah, itu Ye Chen. Yah, kamu telah memberikan kontribusi besar, dan kamu memiliki banyak hadiah. Angin bertiup kencang, udara dingin pun terasa sangat dingin, dan berkata, Ye Chen, akhirnya kau muncul, kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa kematian. Balas dendam untuk anakku. Ye Chen berjalan di sekitar kota kekaisaran, tidak terburu-buru untuk pergi. Pada saat ini, di aula Xiao Qingsui juga mendapat kabar bahwa Ye Chen datang ke kota kekaisaran. Dia tersenyum dingin dan berkata, Ye Chen, hari ini adalah kematianmu. Ye Chen berjalan keluar dari kota kekaisaran, melihat kembali ke kota yang ramai, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Tak lama setelah Ye Chen meninggalkan kota kekaisaran, 2 napas muncul satu demi satu. Ye Chen jatuh di puncak gunung, berdiri dengan tangannya, dan sedikit mengangkat mulutnya, berkata, karena sudah datang, keluarlah. Wah, kemajuanmu tidak kecil, apakah kau bahkan dapat mendeteksi keberadaan kami? Xiao Qingsui muncul di gunung, dengan warna dingin di matanya. Terakhir kali kau tidak membunuh seluruh keluargamu, kali ini kau tidak dapat melarikan diri. Angin juga muncul dengan sia-sia, menggigit gigi dan memotong gigi. Mata Ye Chen berkedip, berbalik dan berkata, kamu adalah orang yang membunuh keluargaku. Jadi kamu harus melihat surat yang aku tinggalkan untukmu. Jika aku ingin menghancurkan keluargaku, aku tidak akan melepaskan satu pun. Jadi mulailah dengan kalian berdua hari ini. Petik 2. Apakah kamu sengaja membawa kami keluar? Xiao Qingsui tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan alisnya sedikit berkerut. Ye Chen tersenyum, kamu tidak bodoh. Kamu pikir aku baik-baik saja di kota kekaisaran apa? Hanya untuk memberimu kesempatan untuk mengetahui bahwa aku ada, sekarang kalian semua ada di sini. Angin sia-sia untuk waspada untuk bangkit, ada perasaan buruk di awal, Ye Chen begitu besar dan takut untuk membawa mereka keluar, penyergapan apa? Kaulah yang memimpin kami keluar, dan kau pikir kau bisa membunuh kami. Angin di surga berkata dengan ragu-ragu. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalian tidak perlu menguji, aku sendirian di sini. Xiao Qing tersenyum dingin, menurutmu, kalian bisa menghadapi kami berdua sendirian. Konyol sekali. Menurutmu, aku masih di lokasi pembangunan. Ye Chen mencibir, napas di sekujur tubuh dilepaskan,
Napas itu kuat dan tak tertandingi, membuat wajah Xiao Qingsui dan Feng berubah drastis. Wilayah Golden Dawn, keduanya hampir serempak berkata. Mereka merasa bahwa napas Ye Chen telah melampaui mereka. Apakah Ye Chen benar-benar gas dasar? Bagaimana mungkin? Hanya beberapa bulan kemudian, bagaimana kalian bisa menembus lantai 2 negara Jindan? Xiao Qingsui tampak jelek. Ye Chen tertawa, semua ini didorong keluar dari dirimu, sekarang aku angkat tangan untuk menghancurkanmu, dendam masa lalu, sekarang mulai membalas, darimu. Xiao Qingsui dan Feng sangat mengerikan, dan mereka segera mundur. Di bawah napas Ye Chen, mereka merasa mengerikan, bukan saingan mereka. Ye Chen bersenandung pelan, kecepatannya sangat mengerikan, dalam sekejap datang ke Xiao Qingsui, dengan dingin berkata, dulu, kamu adalah Jindan, bukan seumur hidup, tetapi bagaimana cara melarikan diri hari ini? Ye Chen selesai, satu pukulan, 25.000 gajah dari kekuatan untuk membunuh. Xiao Qingsui hanya merasakan gelombang besar melonjak, seluruh orang tampaknya tenggelam, tubuh hancur berantakan. Puff, satu pukulan untuk menghapus, hanya medali emas yang tersisa. Angin sia-sia melihat pemandangan ini, pucat, jantungnya melompat ke tenggorokan. Ye Chen melihat angin dan mengeluarkannya. Telapak tangan ini benar-benar salah satu dari 8 bagian naga. Itu kuat dan ada suara nyanyian naga. Angin melolong sia-sia dan melawan dengan gila, tetapi di bawah tangan ini, semua kekuatannya tampak begitu kecil dan hancur dalam sekejap. Puff, angin bertiup sia-sia, dan sebuah dan emas terbang keluar dan jatuh sepenuhnya. Ye Chen memegang 2 dan emas di tangannya, sebuah kekuatan menyembur keluar, dan langsung memurnikan 2 pil emas. Sekarang, dengan kekuatan Ye Chen, mudah untuk memurnikan pil emas. Ye Chen memandang kota kekaisaran dari jauh, dan tampak dingin, lain kali aku kembali, itu akan menjadi keluarga kerajaan. Di malam hari, sosok Ye Chen menghilang dengan cepat, seolah ditelan oleh malam yang tak berujung. Sekarang langsung pergi ke kota suci. Tanya jiwa. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, hanya lebih dari sebulan lagi dari Dongyu Dabi. Tidak baik pergi ke kota suci terlalu dini. Mari kita berlatih sepanjang jalan. Sehari kemudian, Ye Chen muncul di pegunungan, yang sangat besar. Ada monster yang meraung satu demi satu, dengan semacam bau yang ganas. Ada napas yang kuat di pegunungan. Tampaknya ada banyak monster yang kuat. Ye Chen berjalan di pegunungan. Dengan persepsinya tentang kekuatan jiwa, dia mampu merasakan napas di sekitarnya. Masuklah ke dalam dan asah kekuatan bertarungku. Ye Chen langsung menuju ke kedalaman pegunungan, di mana napas yang paling kuat, dan lebih dari satu, ada banyak napas yang kuat. Raungan, tepat di kedalaman pegunungan, seekor beruang iblis besar muncul. Tingginya 2 kaki dan besar. Itu memancarkan napas yang kuat. Itu pasti menembus ramuan emas. Pada hari itu, beruang iblis itu melihat Ye Chen. Matanya sebesar sepasang lonceng tembaga, yang memancarkan cahaya haus darah. Cakar beruang besar itu ditepuk untuk menghancurkan kepala Ye Chen. Hari ini kita memiliki cakar beruang. Ye Chen tersenyum, telapak tangan yang sama melesat keluar, kekuatan besar membombardir, cakar beruang itu langsung meledak, berdarah. Tubuh Ye Chen melesat cepat. Dia menginjak naga awan untuk mengejutkan merah. Dalam sekejap, dia datang ke sisi beruang iblis. Dia mengambil 2 telapak tangan berturut-turut dan memperlihatkan 3 telapak tangan dari 8 bagian Tianlong. Puff, tubuh beruang iblis itu tertembak dan terbang keluar. Tubuhnya retak dan darah terus mengalir. Monster ini benar-benar lebih kuat dari manusia. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Ye Chen tidak hanya terkejut melihat bahwa dia belum membunuh beruang iblis itu secara menyeluruh. Raungan, beruang iblis langit itu meraung, dan tubuh Ye Chen muncul dalam sekejap, dan 4 tinju berturut-turut meledak keluar. 3 telapak tangan dan 4 tinju dari 8 bagian Tianlong telah ditampilkan. Puff, 4 pukulan dilontarkan, dan 1 mengenai kepala beruang iblis itu. Kepalanya langsung meledak, dan ramuan emas terbang keluar. Beruang iblis itu benar-benar mati. Ye Chen mengambil ramuan emas itu dan segera memurnikannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, beruang iblis itu telah mencapai puncak ramuan emas. Dengan kekuatannya, bahkan manusia di tahap awal lantai kedua alam ramuan emas tidak takut.
Tidak heran mereka berani bertarung denganku. Di tengah gunung, binatang buas Jinye terbunuh. Ramuan emas adalah monster di lantai 2. Ye Chen merasakan napas yang kuat, benar-benar memiliki kekuatan ramuan emas tingkat 2. Raungan. Tiba-tiba, sebuah raungan datang, seekor harimau hitam muncul, menatap Ye Chen, menunjukkan taring tajam, tampak sangat ganas. Harimau hitam. Ketika Ye Chen membeku, harimau suan hitam telah mencapai lantai 2 ramuan emas. Harimau suan hitam dengan marah menyerbu Ye Chen dengan cakar besar. Pemiliknya sangat menakutkan. Tubuh Ye Chen mundur, dan kaki harimau itu menghantam tanah, sehingga terbentuklah lubang besar di tanah. Harimau hitam suan tidak bertemu Ye Chen, dan itu seperti kilat hitam. Ye Chen mendengus, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya meledak. Dia menepuk 3 telapak tangan. Bang! Satu orang dan satu harimau saling bertabrakan, dan kekuatan Suan Hu hitam sangat kuat. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan 4 tinjunya pada saat yang sama, dan Suan Hu hitam terbang keluar. Tubuh Ye Chen seperti hantu. Sebelum harimau hitam Suan mendarat, dia mencabut kaki lainnya dan menendangnya ke perut harimau hitam Suan. Kekuatan teror menembus 5 organ dalam dan 6 seni bela diri harimau hitam Suan, yang menghancurkan semua organ dalam dan 6 organ dalam. 3 telapak tangan, 4 tinju, dan 1 kaki di 8 bagian Tianlong semuanya digunakan, dan Suan Hu hitam langsung dimusnahkan. Ye Chen mengeluarkan ramuan emas Suan Hu hitam dan memurnikannya untuk meningkatkan kekuatan. Sepertinya ada banyak monster kuat di dalamnya. Hanya dengan memurnikan ramuan emas ini, aku akan meningkatkan banyak kekuatan. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Wah! Tiba-tiba, sosok putih muncul dari tempat Ye Chen tidak jauh. Mata Ye Chen membeku, kecepatannya terlalu cepat, seperti kilatan petir putih, kilatan itu tidak ada, sama sekali tidak bisa melihat apa itu. Kekuatan jiwa Ye Chen tersebar, dan situasi dalam jarak ratusan zang berada di bawah kendalinya. Kemudian, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak dan menghilang di tempat seperti kilat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba 100 kaki jauhnya. Sosok putih itu langsung menuju Ye Chen, seolah-olah melihat Ye Chen, dengan cepat berbalik untuk menghindar. Masih ingin lari, Ye Chen bersenandung lembut, dan tubuhnya berkelebat. Dia muncul kembali di depan sosok putih itu, lalu mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk menangkap sosok putih itu. Dalam sekejap, sosok putih itu mundur dan menghindar. Pada saat ini, Ye Chen juga melihat dengan jelas siapa sosok putih itu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, kucing yang bisa terbang. Aku bukan kucing, aku harimau terbang. Di hadapan Ye Chen, sosok putih itu tiba-tiba berubah menjadi kucing bersayap. Bulu seluruh tubuhnya putih bersih tanpa celah, tanpa jejak bulu yang berserakan. Sepasang sayap mengepak, melayang di udara. Ye Chen tertegun sejenak, apakah kucing yang terbang ini masih bisa berbicara? Hal ini membuat Ye Chen semakin menarik. Napas kucing itu tidak kuat. Bagaimana dia bisa berbicara? Kucing adalah kucing, sungguh harimau terbang. Ye Chen bersenandung. Kucing terbang itu tampak marah saat mendengar perkataan Ye Chen. Beberapa janggut berdiri tegak, dengan wajah garang, dan meraung, aku harimau terbang, bukan kucing. Keluargamu adalah kucing. Dengan itu, kucing terbang itu tiba-tiba menjadi besar dan berubah menjadi harimau putih dengan sayap setinggi setengah kaki. Ia mengeluarkan raungan harimau, yang tampaknya membuktikan bahwa itu adalah harimau terbang. Ye Chen juga tercengang. Dia benar-benar seekor harimau. Jarang sekali harimau memiliki sayap. Ye Chen tertarik dan bertanya, jiwa tua, apakah kau pernah melihat monster seperti itu? Tidak, itu adalah persilangan antara spesies yang berbeda, bukan? Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu berkata kepada harimau terbang, halo. Kau adalah seekor harimau. Bagaimana kau bisa memiliki sayap? Spesies apa orang tuamu? Aku dilahirkan untuk membesarkanmu. Aku adalah dewa. Jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan memerintahkan monster di pegunungan untuk mencabik-cabikmu. Harimau terbang tampak tak terkalahkan. Ye Chen bersenandung, beraninya kau begitu membanggakan kemampuanmu. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak percaya, kan? Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa hebatnya aku. Harimau terbang mendengus dingin, matanya berputar,
kekuatannya cukup, whoosh terdengar, saat melarikan diri. Ye Chen tidak bisa tertawa atau menangis, aku melihat kemana kau akan melarikan diri. Apakah ini kekuatanmu? Aku sudah belajar banyak. Nak, tunggu aku akan pergi mencari bantuan. Harimau terbang itu bersenandung. Lepaskan tanganku dulu. Ye Chen merasa harimau terbang itu sangat menarik, jadi dia tertarik untuk bermain dengannya sebentar. Ye Chen tiba-tiba mempercepat langkahnya, dan harimau Fei Tian ketakutan. Mengapa orang ini begitu cepat? Lebih cepat dari Ben. Harimau terbang itu mengepakkan sayapnya dengan liar dan berubah menjadi kilatan petir. Ye Chen mengejarnya, menjaga jarak untuk meraih harimau terbang itu. Setelah terbang beberapa saat, harimau Fei Tian berhenti, terengah-engah, dan berkata, aku tidak punya kekuatan. Aku harus beristirahat sebentar. Aku kelelahan. Ye Chen memegang dadanya dengan lengannya dan berdiri di sampingnya sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Biarkan aku beristirahat. Aku akan meninggalkanmu jauh-jauh. Mulut harimau Fei Tian mengeras. Ye Chen berkata, jangan buang-buang energimu. Kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Dengan cara ini, aku tidak akan membunuhmu. Kau bisa menjadi hewan peliharaanku. Apa? Kau menjadikan harimau terbang sebagai hewan peliharaanmu. Seorang sarjana seharusnya dibunuh daripada dipermalukan. Dia lebih baik mati berdiri daripada dihina olehmu. Harimau terbang menatap kematian seolah-olah kembali ke jalannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah, kalau begitu aku harus membunuhmu. Ye Chen berjalan ke harimau Fei Tian. Harimau Fei Tian terus mundur dan berkata, kau benar-benar harus pergi. Aku sangat imut. Kau harus melakukannya. Kau sangat kejam, tidak ada cinta. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bahwa menterimu tidak tunduk. Harimau terbang menundukkan kepalanya dan berkata, bagaimana hidupku bisa begitu sulit? Aku akan memberitahumu terlebih dahulu, aku tidak melakukan pekerjaan kasar, aku tidak menjual diriku sendiri. Bang! Ye Chen menepuk kepala harimau terbang itu dengan ganas dan melotot ke arahnya dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan begitu banyak omong kosong? Harimau terbang itu menutupi kepalanya dengan sayapnya dan menggertakkan giginya, jangan pukul kepalaku. Aku yang melakukannya. Ada apa? Ye Chen mengambil gambar. Harimau Fei Tian tidak punya emosi, dan dia tidak bisa melawan Ye Chen. Dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Ye Chen. Dia harus mengakui hidupnya. Ya Tuhan, yang secara alami dibesarkan olehku, telah menjadi hewan peliharaan. Apa alasan surga? Harimau terbang itu menatap ke langit dan mendesah dengan emosi. Bang! Ye Chen menamparkan kepalanya dengan keras lagi dan berkata, sudah berakhir. Harimau Fei Tian menutupi kepalanya dan gemetar karena marah, manusia yang rendah hati, aku akan bertarung denganmu. Harimau terbang itu benar-benar tidak tertahankan, berubah menjadi harimau besar di Ye Chen. Ye Chen melambaikannya, itu terbang keluar, dan kemudian makan pelecehan. Setelah beberapa saat, harimau Fei Tian benar-benar jujur dan dianiaya. Aku harus melakukannya. Sekarang aku jujur. Ye Chen duduk di satu sisi dan memanggang kaki beruang, melirik jalan harimau terbang. Harimau terbang mencium bau daging panggang, dan segera bergegas mendekat. Air liur DC, kaki beruang, benda ini adalah benda yang bagus. Mau memakannya. Harimau terbang mengangguk, matanya bersinar terang. Kalau begitu jujurlah, atau kau akan dipukuli. Ye Chen ketakutan. Harimau terbang telah melihat keganasan Ye Chen, bahkan jika itu adalah harimau, dia harus berbaring. Setelah memakan kaki beruang, harimau terbang berubah menjadi anak kucing biasa dan berbaring di bahu Ye Chen. Bersama Ye Chen, dia mengembara di pegunungan bersama. Ada seorang pria besar di pegunungan. Dia kuat, dia raja di sini. Namun, di tempat yang dalam ini, ada sebuah kuil. Kuil itu sangat tua, pria besar itu tinggal di kuil, dan tidak ada monster yang berani mendekatinya. Harimau terbang berbaring di bahu Ye Chen dan berkata, masih ada kuil di dalamnya. Ye Chen terkejut, siapa yang akan membangun kuil di sini? Cara Flying Tiger, entahlah, aku tak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan, kuil itu suatu saat nanti, juga tak tahu bagaimana bisa ada di sini. Ye Chen sedikit mengernyit, tanpa diduga masih memiliki hal seperti itu, bertanya, kekuatan apa monster itu?
Sepertinya itu adalah lantai 4 area Jindan. Singkatnya, itu adalah yang paling kuat di sini, kata Flying Tiger. Ye Chen mengangguk sedikit. Kekuatan 4 lapisan alam Golden Elixir memang tidak sederhana. Dia bisa menjadi raja di area ini. Bawa aku untuk melihatnya. Ye Chen penasaran dalam hatinya dan harus melihatnya. Flying Tiger membawa Ye Chen keluar menuju gunung terdalam. Ada banyak napas yang kuat, semuanya adalah monster alam Jindan. Namun, berapa lama? Flying Tiger berkata, ada di depan. Ye Chen melangkah maju untuk jarak tertentu, dan melihat sebuah kuil di kejauhan. Seluruh bangunan berwarna emas gelap, yang tampak agak tua dan membuat orang merasa berat. Ini adalah kuil, dengan orang besar itu di dalamnya, tidak ada yang berani mendekat dalam jarak ratusan meter. Flying Tiger berkata, monster apa itu? Tanya Ye Chen. Flying Tiger berkata, Kaisar Ular berkepala 1 dan berkepala 3, sangat besar. Raja Ular berkepala 3 di lantai 4 kerajaan Jindan. Ye Chen berpikir sedikit dalam hatinya. Jika kau menggunakan susunan 8 trigram ramuan emas, kau seharusnya bisa membunuhnya. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk sedikit. Mungkin kau bisa mencoba. Bahkan jika kau tidak bisa membunuh 3 kepala Kaisar Ular, kau juga bisa terluka parah. Ketika saatnya tiba, jiwa tua itu akan bisa membunuhnya. Beranikah kau pergi bersamaku? Ye Chen tertawa dan berkata, aku harimau, harimau, harimau. Jika kau mengatakan sesuatu yang penting 3 kali, jangan panggil aku kucing. Harimau Fei Tian tidak senang, dan meraung. Yah, kau harimau. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, jangan bersemangat, pergi dan berlarilah bersamaku. Jangan. Harimau Fei Tian menggelengkan kepalanya dengan serius. Ye Mingzi yang pemalu selalu berkata, kucing pemalu. Fei Tian Tiger pun terstimulasi, melompat berdiri dan memanggil, lalu berkata, siapa bilang aku takut, pergilah ke. Fei Tian Tiger baru saja selesai berkata, merasa tertipu, tetapi kata-kata itu sudah terucap, tidak bisa kembali untuk menyesalinya. Sungguh memalukan. Ye Chen pergi ke aula kuno yang misterius, dan Flying Tiger gemetar dan berkata, apakah kamu benar-benar akan pergi? Itu adalah lantai 4 dari ramuan emas. Jika kamu pergi ke lantai 2, kamu akan mati. Tidak masalah jika kamu mati. Aku belum cukup hidup. Petik 2. Mengapa begitu banyak omong kosong? Aku akan mengusirmu untuk menemukan jalannya. Ye Chen menakut-nakuti dengan cara tertentu. Fei Tian Tiger menutupi mulutnya dengan sayapnya, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Namun, matanya menatapnya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, ia melihat kemana-mana, seperti pencuri. Astaga, Raja Ular berkepala 3 tidak ada di rumah, bisik Flying Tiger. Ye Chen telah memasuki alam Raja Ular berkepala 3, yang sangat menyedihkan. Ye Chen juga berkonsentrasi mengumpulkan ki dan menyebarkan kesadaran ilahinya. Pertama-tama ia menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki situasi di istana kuno yang misterius. 3 Raja Ular tidak ada di rumah. Ye Chen sedikit membeku. Harimau Fei Tian langsung bersemangat. Ia melompat dan berkata, lihat, kata-kataku masih berfungsi. Tuhan akan mendengarkanku. Ye Chen langsung mengabaikan kata-kata Harimau Fei Tian, tidak tahu bagaimana orang ini begitu narsis. Harimau Fei Tian secara sadar membosankan, bersenandung juga tidak mengatakan apa-apa, ia juga sangat ingin tahu, di aula kuno yang misterius pada akhirnya apa. Ye Chen pergi ke aula kuno, yang sangat besar. Plakat di gerbang utama aula telah menghilang. Aku tidak tahu istana macam apa itu. Kesadaran ilahi Ye Chen terungkap, dan situasi dalam jarak 1 mil terkendali, sehingga tidak tahu kapan Raja Ular berkepala 3 kembali. Ye Chen dan kucing Fei Tian berjalan ke aula kuno. Ada napas di aula kuno, yang merupakan napas Raja Ular berkepala 3. Ia telah berlatih di sini sepanjang tahun. Tidak aneh jika ada napasnya. Memasuki aula kuno, yang juga sangat besar, pertama-tama, aula besar, aula itu sangat luas, tetapi kosong. Ye Chen berjalan masuk, tidak ada yang lain di istana. Tampaknya itu bukan untuk ditinggali orang. Itu kosong. Selain itu, setelah memasuki istana, Ye Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki sangkar. Istana ini sangat aneh. Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri sambil berjalan. Apa yang aneh tentang itu?
Harimau Fei Tian langsung gugup. Ye Chen berkata, aku tidak bisa mengatakan itu aneh. Singkatnya, istana ini tidak biasa, bukan istana umum. Omong kosong. Harimau terbang bersenandung, dan kemudian matanya secara tidak sengaja menatap ke arah yang besar, telur ular. Ye Chen berhenti dan melihat 3 telur emas besar. Dia juga terkejut, apakah ketiga ratu ular ini bertelur di sini? Bukankah itu berarti ada Raja Ular berkepala 3? Aku pernah melihat 3 ular berkepala terang. Harimau Fei Tian juga bingung, lalu melihat ketiga telur ular itu dan meninggalkan air liur, dan berkata, apapun dia, ambil 3 telur ular ini dan panggang. Ini benar-benar lezat. Kamu sangat tidak bermoral, kamu bisa memikirkannya. Ye Chen membenci jalannya. Jika kita ketahuan oleh Kaisar Ular berkepala 3, dia tidak akan peduli dengan ini dan akan memakan kita secara langsung. Harimau terbang mendengus. Harimau terbang ke sisi telur ular, dan segera berubah menjadi harimau besar. Melihat telur ular itu, dia menjilati lidahnya, lalu menjilati telur ular itu. Telur ular itu akhirnya memancarkan cahaya. Ada larangan. Ye Chen terkejut. Raja Ular berkepala 3 takut telur ular itu akan dicuri, meninggalkan larangan padanya. Begitu tersentuh, ia bisa merasakan jalannya. Go Ye Chen segera minum. Harimau terbang menggigit telur ular dan bergegas ke Ye Chen. Raungan. Pada saat ini, sebuah raungan datang, bergema di hutan, mengguncang hutan, monster yang tak terhitung jumlahnya mendengar suara marah ini gemetar. Ye Chen merasakan napas yang kuat dan bergegas ke arah mereka. Ye Chen tidak terlalu peduli. Dengan lambaian tangannya yang besar, ia mengumpulkan 2 telur ular yang tersisa dan bergegas keluar dari aula kuno dengan harimau terbang. Pada saat bergegas keluar, pohon-pohon di hutan pegunungan runtuh seperti gunung dan laut. Seorang kaisar ular berkepala 3 yang besar muncul di depan Ye Chen. 3 kepala besar itu meraung, dan mata merah darah memancarkan cahaya marah. Go Ye Chen tidak ingin bertarung dengan Kaisar Ular berkepala 3. Ia bisa bertarung atau tidak. Ia berubah menjadi kilatan petir dan pergi. Ular berkepala 3 itu meraung. Tubuhnya yang besar menghancurkan bumi dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Ya Tuhan, dia datang. Fei Tian Tiger berkata dengan panik. Itu bukan salahmu. Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Apa hubungannya denganku? Jika kamu tidak datang ke kuil kuno ini, kita bisa bertemu orang ini. Mulut Fei Tian Tiger mengeras. Ye Chen melihat ke belakang, Kaisar 3 ular tidak akan menyerah, tampaknya hanya ada satu perang. Ye Chen berbalik, Fei Tian Tiger tercengang, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa melarikan diri, maka kita akan bertarung dan membunuh Raja Ular. Ye Chen berkata dengan dingin. Flying Tiger gemetar, kamu gila. Raungan. Kaisar Ular berkepala 3 meraung, dan 6 mata merah darahnya yang besar melotot ke arah Ye Chen. Napas yang mengerikan keluar, dan 3 mulut terbuka, memuntahkan serangkaian rumah dewa, yang masing-masing sangat kuat. Napas Ye Chen terbuka sepenuhnya, dan meledak sepenuhnya. Pada saat beberapa dewa menyerang, dia meraung, Tianlong Babu. Tubuh Ye Chen dengan cepat melesat ke arah Kaisar Ular berkepala 3, dan 8 naga surgawi adalah yang paling cocok untuk pertempuran jarak dekat. Dengan 3 telapak tangan, 4 tinju, dan 1 kaki, Ye Chen sangat kuat. Ekor besar Raja 3 Ular itu menjulur, kekuatannya mengerikan, dan berpotensi untuk memusnahkan ribuan pasukan. Bahkan jika itu adalah kilatan petir, itu tiba-tiba bertabrakan dengan Ye Chen. Tubuh Ye Chen mundur, dan Kaisar Ular berkepala 3 meraung. Sisik ular di ekor besar itu meledak dan darah mengalir keluar. Ekor ular itu masih sedikit berkedut, jelas sekali bahwa serangan Ye Chen telah membuat Raja Ular menderita kerugian besar. Raung, Kaisar Ular itu bahkan lebih marah. Dia memuntahkan surat ular itu di mulutnya dan membunuhnya dengan 3 anak panah. Setiap anak panah itu cemerlang dan kuat. Roh pedang Ye Chen membubung ke langit, dan momentum pedang yang agung terpancar keluar. Seluruh orang dan pedang itu terintegrasi menjadi satu. Pedang naga hijau di tangannya berkedip. Ketika dia menghunus pedang, cahaya pedang menyebar, seperti naga hijau. Dia bisa mendengar suara nyanyian naga. Ledakan, cahaya pedang naga hijau bertabrakan dengan 3 anak panah, dan kedua kekuatan itu pecah, mengguncang bumi.
Gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi debu. Harimau terbang di bahu dan mata Ye Chen menatap lurus. Aku tidak percaya Ye Chen memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen meraung, dan roh pedangnya tiba-tiba menjadi terkendali. Hanya ada satu kekuatan pedang. Kekuatan pedang ini datang dari seluruh dunia. Pada saat pedang Ye Chen menebas, semua kekuatan pedang benar-benar pecah dan menyelimuti masa lalu. Cahaya pedang ini, seolah-olah memadatkan kekuatan langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Raja ular berkepala 3 meraung, membuka mulutnya dan memuntahkan. 3 kekuatan dahsyat itu berkumpul bersama dan menjadi sangat besar. Kekuatan mengerikan menyelimutinya, dan wajah Ye Chen sedikit berubah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh hutan gunung dipenuhi cahaya dan momentum, dan seluruh gunung berguncang. Monster yang tak terhitung jumlahnya takut berlarian atau merangkak di tanah dan gemetar. Ye Chen terguncang kembali oleh gelombang ini, dan cahaya pedangnya hancur, dan cahaya ilahi langsung membunuhnya. Kecepatannya tak tertandingi. Raja ular sangat kuat. Ye Chen terkejut. Kekuatan Raja ular berada di luar imajinasinya. Pada saat cahaya ilahi terbunuh, Ye Chen segera meluncurkan naga awan untuk mengejutkan langkah merah untuk menghindarinya. Namun, cahaya ilahi itu terlalu cepat. Ye Chen menggertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Dia berteriak, kekuatan seperti Tuhan Surgawi, semua hal menginjak langit. Di belakang Ye Chen, segala macam hal muncul, dan seluruh langit berguncang. Segala macam hal bergegas keluar dan berjalan di langit. Kekuatannya tak tertandingi. Ledakan. Ketika kekuatan teror meletus, cahaya ilahi dimusnahkan oleh segala macam hal. Mata Ye Chen membeku. Raja ular itu terlalu kuat. Jika dia tidak menggunakan susunan 8 trigram ramuan emas, sulit untuk menghapusnya. Kekuatan spiritual Ye Chen membara dan meraung, ramuan emas keluar dan menekan segalanya. Bersamaan dengan raungan Ye Chen, ramuan emas terbang keluar dari benak Ye Chen. Begitu muncul, itu adalah karya cahaya keemasan, dengan cahaya yang cemerlang, 8 karakter kuno, 16 pedang terbang, 2 naga mengaum, dan 3 dewa berlari kencang. Harimau Feitian melihat ramuan emas seperti itu, mata menatap sekeliling, mulut terbuka, mengira dirinya melihat mata yang indah. Apakah ini ramuan emas? Harimau Feitian menarik napas. Meskipun itu bukan ranah ramuan emas, ia juga tahu bahwa ramuan emas tidak seperti ini. Tidak ada hal seperti itu pada ramuan emas. Susunan 8 trigram ramuan emas muncul, yang sangat besar dan beroperasi dengan cepat, dan menekan masa lalu menuju Raja Ular. Kaisar Ular meraung. Tampaknya ia merasakan kekuatan susunan 8 trigram ramuan emas, dan kekuatan yang luar biasa pecah. Tubuhnya menjadi lebih besar lagi, dan sisiknya terbuka semua, dan ia bergegas menuju susunan 8 trigram ramuan emas. Bunuh. Ye Chen meraung. 16 pedang terbunuh pada saat yang sama dalam susunan 8 trigram ramuan emas. Kedua naga itu bahkan lebih ganas, dan naga itu melantunkan mantra dalam formasi. Ketiga dewa itu memiliki kekuatan besar. Ketika mereka menginjak-injak, seluruh langit bergetar hebat. Ledakan. Raja ular berkepala 3 itu mengeluarkan kekuatan teror dan bertarung melawan formasi 8 trigram ramuan emas. Namun, itu tidak dapat bersaing dengan formasi 8 trigram ramuan emas. Setelah 16 pedang terbunuh, sisik kaisar ular berkepala 3 itu tertusuk, dan banyak luka dan darah menetes pada ular itu. 2 naga raksasa meraung, yang membuat ketiga kaisar ular itu merasakan pembuluh darah mereka bergetar. Ketika ular dan naga itu berada di atas, mustahil bagi mereka untuk takut pada darah dan menghindarinya. Dewa berkepala 3 itu bahkan lebih ganas. Mereka menginjak-injak tubuh kaisar ular berkepala 3 di tanah, menghancurkan lubang besar. Hanya sesaat, kaisar ular berkepala 3 itu terluka parah dan berlumuran darah. Ye Chen juga sedikit tidak nyaman, dan wajahnya sedikit pucat, tetapi dia juga mencoba untuk melawan. Jika dia menyerang lagi, kaisar ular berkepala 3 itu tidak akan terancam. Ledakan. Satu kepala dari kaisar ular berkepala 3 dihancurkan oleh gajah dewa. Kaisar ular berkepala 3 menjerit dan tubuhnya hampir terbelah menjadi 2 bagian. Ye Chen tidak dapat bertahan. Ramuan emas diambil kembali,
dan orang-orang gemetar. Setelah meminum beberapa botol senyai, mereka berangsur-angsur pulih. Harimau Feitian hanya tertegun dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kamu sangat tidak normal, bagaimana mungkin Jindan? Sekarang Raja Ular berkepala 3 itu telah terluka parah. Terbaring di dalam lubang, tidak ada gerakan. Tidak mungkin untuk menyerang lagi dalam waktu singkat. Ye Chen menggunakan celah ini untuk mulai menjalankan sutra Kunoro untuk pemulihan. Kaisar Ular berkepala 3 itu berlumuran darah, tubuhnya hampir hancur, dan kepalanya pecah. Kekuatan apa yang ada untuk melancarkan serangan? Setelah kurang dari seperempat jam, Ye Chen pulih sepenuhnya, dan kemudian pergi ke lubang dan melihat Kaisar Ular berkepala 3 itu. Dua pasang mata Kaisar Ular berkepala 3 itu menatap Ye Chen dengan ngeri. Ramuan emas Ye Chen benar-benar terlalu kuat, itu luar biasa, dia belum pernah melihat ramuan emas seperti itu. Hari ini, kita bisa memakan daging Raja Ular berkepala 9, yang merupakan tonik yang hebat. Harimau Feitian melompat ke bahu Ye Chen. Ye Chen menepuk tangannya dan menghancurkan 2 kepala Kaisar Ular berkepala 9 yang tersisa. Ramuan emas terbang keluar, bersinar terang. Ramuan emas di lantai 4. Ramuan emas itu luar biasa. Ye Chen mengumpulkan ramuan itu dan ingin menyerahkannya kepada teman-temannya. Kemudian, terjadi kebakaran di hutan pegunungan. Daging ular besar dipanggang di atas api. Aromanya meluap. Harimau terbang itu mengeluarkan air liur di sampingnya. Harimau terbang itu tidak memakan sepotong daging pun. Panggang sedikit lagi. Itu tidak cukup untuk memenuhi gigimu, kata harimau terbang dengan rakus. Ye Chen membuat lebih banyak lagi dan memanggangnya. 1 orang dan 1 harimau memakan daging panggang seperti ini. Nafsu makan harimau terbang tidak begitu besar. Selain daging ular yang diperkirakan puluhan jin, dia merasa bisa menahannya. Dia berbaring di satu sisi dan bahkan tertidur. Namun, Ye Chen melihat bahwa harimau terbang itu penuh dengan cahaya, dengan gas padat yang melonjak. Orang ini akan menerobos. Sepertinya daging ular ini telah makan banyak. Esensinya diserap olehnya. Ye Chen mulai tertawa. Jalan lama jiwa, harimau terbang ini takut juga memiliki asal-usul yang luar biasa. Dalam sekejap, Feitian Tiger telah menembus ke lantai 9 lingkungan Zuji, dan napasnya menjadi jauh lebih kuat. Kakak senior, ini seperti barbecue. Ada seseorang di depanku. Di pegunungan, ada beberapa pria dan wanita muda, orang-orang ini tidak memiliki napas yang rendah, kata salah satu pemuda. Di antara orang-orang ini, yang pertama adalah seorang pemuda di Xingyi, yang penampilannya luar biasa. Dia juga mencium bau barbecue dan berkata, ayo pergi dan lihat. Siapa yang berani memanggang di kedalaman pegunungan? Kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 orang ini datang ke arah Ye Chen. Kesadaran Ye Chen tersebar, dan dia merasakan beberapa napas mendekatinya. Dia bangkit untuk melihat dan melihat pemuda di Qinyi dan yang lainnya. Pemuda Qinyi dan yang lainnya melihat Ye Chen. Kemudian seorang wanita melihat harimau terbang tergeletak di tanah dan segera berkata, kakak senior, itu kucing terbang yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Kami menangkapnya untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak menemukannya. Kami hampir terluka oleh Raja Ular berkepala 3. Ini adalah Raja Ular berkepala 3. Jadi seorang pemuda berpakaian putih melihat tubuh ular tergeletak di lubang, yang belum disingkirkan, dan berseru, yang agak tidak terbayangkan. Ketiga Raja Ular ini berada di lantai 4 wilayah ramuan emas. Mereka sangat menakutkan. Kami hampir mati terakhir kali. Wanita itu juga berseru. Pemuda di Xingyi memperhatikan Ye Chen dengan saksama, tetapi sulit untuk mengetahui tingkat alam Ye Chen. Namun, dia mampu membunuh Raja Ular berkepala 3 setidaknya di tingkat keempat alam Jindan. Aku dari Sekte Api di Bawah Langit. Beberapa hari yang lalu, 2 adik seperguruanku menemukan seekor binatang aneh di sini. Jadi aku datang untuk menyelidikinya beberapa hari yang lalu. Apa hubungan antara binatang aneh ini dan dirimu? Nada bicara Li Huo sangat sopan. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut bahwa Sekte Langit adalah salah satu dari 2 sekte kelas 1 di wilayah timur. Sekte itu begitu kuat sehingga dia bertemu mereka di sini. Harimau terbang ini adalah tungganganku. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata. Dari dalam api sedikit mengernyit, berkata, apakah tungganganmu? Tepat sekali. Ye Chen mengangguk. Omong kosong,
ketika kita mengejar kucing terbang beberapa hari yang lalu, tidak ada orang lain sama sekali. Bagaimana mungkin itu tungganganmu? Pemuda berpakaian putih itu berkata. Siapa yang bilang aku kucing? Apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Harimau terbang terbangun dari tidurnya dan mendengar seseorang mengatakan itu kucing. Dia tidak merasa marah sejenak. Harimau Fei Tian mendongak dan melihat sekelompok orang muncul di depan Ye Chen, dan mata mereka langsung terbelalak. Kalian berdua lagi. Aku kelelahan terakhir kali. Apakah kalian ingin mengejarku hari ini? Harimau Fei Tian melihat pria dan wanita itu, dan berkata, lihat, ketiga raja ular ini telah membunuhku, dan sekarang mereka telah menjadi sesuatu di perut pamanku. Li Huo melihat bahwa Harimau Fei Tian benar-benar dapat berbicara dan penuh dengan spiritualitas. Cahaya di matanya menyala, dan dia berkata dalam hatinya, jika kamu memberikan harimau terbang ini kepada Tuan, kamu akan diberi hadiah oleh Tuan. Dasar kucing bau, kamu hampir membunuhku terakhir kali. Wanita itu mengumpat dengan marah. Aku harimau, harimau, harimau. Jika kamu berani menghujat harimau terbang yang hebat lagi, aku akan membiarkan orang-orangku menghancurkan kalian semua. Bang, Ye Chen langsung menamparkan masa lalu, harimau terbang dengan sayap untuk menutupi kepalanya, ledakan rasa sakit. Jujurlah padaku, Ye Chen tidak marah. Amarah Fei Chen yang buruk tidak lagi ada di pundaknya. Jika harimau terbang ini bukan tungganganku, bagaimana mungkin aku bisa berbaring di bahuku dengan patuh sekarang? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Siapa itu? Harimau terbang ingin menjawab, Ye Chen menatapnya dengan sebelah mata, langsung diam dengan jujur. Li Huo berkata sambil tersenyum, aku percaya harimau terbang ini adalah tungganganmu, tetapi aku tidak tahu apakah kau bisa berpisah denganku. Aku bersedia memberimu kompensasi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sangat menyukai harimau terbang itu. Terlebih lagi, aku punya perasaan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau bisa mengirim orang begitu saja setelah kau memberikannya, jadi tolong maafkan aku. Jangan tidak tahu terima kasih. Kami bisa bersikap sangat sopan padamu, dan kami sudah memberimu banyak muka. Kau tidak boleh bersulang, tidak boleh makan atau minum anggur. Salah satu pemuda berpakaian abu-abu itu bersenandung dingin. Kau harus membayar harimau terbang itu jika tidak, kalau tidak, kau tidak ingin pergi hari ini. Wanita itu berkata dengan dingin. Ye Chen menatap orang-orang ini dan menatapnya dengan dingin. Matanya tenggelam. Dia berkata, apakah para pengikut sekte Tianyu begitu kasar dan tidak masuk akal? Sekarang aku telah melihat apa itu murid sekte kelas 1. Mereka semua menyindir. Li Huo menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, kami tidak bermaksud apa-apa, tetapi harimau terbang itu baik-baik saja. Kau bisa menyerah. Itu bagus. Tidak berbahaya. Ye Chen tertawa dan berkata, harimau terbang ini milikku. Aku akan memberikannya jika aku mau, tetapi itu kebebasanku jika aku tidak ingin memberikannya. Apakah kamu ingin merampoknya? Aku tidak tahu baik atau buruk. Pemuda berpakaian putih itu bergegas keluar dan menghembuskan napas yang kuat, membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, dan dengan satu pukulan, semua hal di belakangnya bergegas keluar. Sebuah kekuatan yang mengerikan bergegas keluar. Pemuda berpakaian putih itu mengubah wajahnya dan tidak bisa menahannya. Dia terlempar keluar oleh satu pukulan. Puff! Pemuda berpakaian putih itu meludahkan darah dan menatap Ye Chen dengan kaget. Ye Chen berkata dengan dingin, jangan berpikir kamu adalah murid sekte kelas 1, jadi kamu bisa menggertak orang lain. Hari ini aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Mata Li Huo sedikit tenggelam. Tiga raja ular itu dibunuh oleh Ye Chen. Kekuatan mereka sama sekali tidak lemah. Jika mereka bertarung dengan Ye Chen, mereka akan menang atau kalah. Apakah kamu akan menghadiri Dongyu Dabi? Dia berpikir sejenak dan bertanya. Ye Chen mencibir, apa? Apakah kamu ingin melakukannya ketika kamu berada di Dongyu? Ayo bertemu di kota suci. Saya harap Anda bisa begitu percaya diri saat itu. Ada rasa dingin di mata api. Ye Chen tertawa, tidak ada yang lebih dari membiarkan kakak seperguruanmu yang lebih kuat melakukannya. Sekte kelas 1 seperti ini. Itu hanya penindasan. Ini adalah kemampuanmu yang paling hebat. Artinya, yang lemah adalah yang kuat. Tidak ada penindasan. Yang lemah akan disingkirkan.
Di mata orang lain, kamu hanyalah orang yang lemah. Ketika kamu dipaksa oleh yang kuat, apakah kamu memiliki kesadaran seperti itu? Dan tidak merasa mereka sedang menindas. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Hanya saja kamu belum pernah bertemu dengannya, jadi katakan sesuatu seperti ini. Ketika kamu bertemu, situasinya berbeda. Ye Chen berkata dengan sinis. Ada sedikit amarah di mata yang berapi-api. Dia mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan spiritual. Apakah kamu ingin menjadi musuh sekte Tianyu? Kaisar Tianyu yang memaksaku. Ye Chen memiliki tatapan dingin di matanya. Dasar orang yang tidak tahu terima kasih, apa kau pikir kau bisa tinggal di kota suci dengan kekuatanmu yang sedikit? Saat kau sampai di kota suci, kau akan mati. Wanita itu mendengus dingin. Ye Chen berkata, aku, Ye Chen, tidak pernah diserang orang lain. Aku bukan tahanan. Jika kau memaksaku untuk membunuhmu, aku tidak akan peduli dengan identitasmu. Jika aku harus membunuhmu, aku akan tetap membunuhmu. Suara yang keras sekali. Seorang murid sekte Tianyu sangat marah. Aku harap kau bisa mengatakan itu saat kau sampai di kota suci. Li Huo melepaskan tinjunya dan berbalik. Murid-murid sekte Tianyu lainnya tertegun sejenak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi bersama Li Huo. Kau akan mati. Orang-orang ini tidak pandai saling mengganggu. Kata Flying Tiger tanpa perasaan. Itu bukan karenamu. Kau bisa mengatakannya. Ye Chen tidak bisa menahan napas untuk bersenandung. Kata harimau terbang, ini tidak ada hubungannya denganku. Titik. Kalau begitu aku akan menyerahkanmu kepada mereka untuk diteliti. Aku akan mengeluarkan isi perutmu dan mempelajarinya dengan ngeri. Lalu aku akan mengembalikannya dan menjahit lukanya. Ye Chen ketakutan. Harimau terbang mendengar ini, menunjukkan warna ketakutan, berkata, baiklah, baiklah, jangan katakan. Ye Chen tersenyum dan kemudian pergi ke istana. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kata harimau terbang dengan cara yang luar biasa. Istana ini sangat istimewa. Aku masih ingin masuk dan menjelajahinya lagi. Ye Chen melihat ke aula kuno. Baru saja Kaisar Ular berkepala 3 muncul dan membuatnya pergi dengan tergesa-gesa. Dia belum selesai menjelajahi seluruh aula kuno. Ye Chen mendekati aula kuno, seolah-olah memasuki penjara, merasakan semacam atmosfer yang menindas. Ye Chen pergi ke tempat telur ular diambil, dia terus masuk dan mengamati setiap tempat. Akhirnya, Ye Chen tiba di aula samping, yang memiliki pola aneh. Ada 8 pilar batu di aula samping. Susunan pilar-pilar batu itu sangat mirip dengan 8 diagram. Di setiap pilar batu, mungkin ada beberapa rune. Rune-rune ini tidak banyak. Hanya ada beberapa kata di setiap kolom batu, tetapi sangat menarik perhatian. Di dinding di seberang gerbang aula samping, ada juga beberapa rune, yang terlihat samar-samar. Aula samping ini berbeda. Ini seperti susunan, dan rune adalah formula ringkas untuk mengaktifkan susunan. Setelah melihat jiwa tua itu, dia memikirkan jalannya sedikit. Ye Chen dengan hati-hati melihat rune di atas. Dia telah melihat beberapa rune di reruntuhan kuno Gunung Tiangu sebelumnya. Pada saat itu, wilayahnya tidak tinggi dan sulit dipahami. Kalau dipikir-pikir, rune-rune itu tidak begitu rumit, tetapi sekarang jauh lebih rumit daripada yang ada di situs Gunung Tiangu. Rune-rune ini pasti memiliki efek yang besar. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Semuanya berantakan, tidak seperti kata atau hantu. Harimau Feitian juga melihat rune-rune itu untuk waktu yang lama, tetapi sama sekali tidak memahaminya. Ye Chen berbalik di aula samping, yang merupakan tempat terakhir aula kuno. Tidak sesederhana itu untuk memikirkan situasi seperti itu. Ye Chen hanya duduk di tanah dan berkata, aku akan memahaminya terlebih dahulu dan melihat apakah aku dapat memahami beberapa hal. Ye Chen berkata dan menutup matanya. Harimau Feitian melompat turun dari bahu Ye Chen dan berkeliaran di aula samping. Di sana-sini. Ketika Ye Chen duduk, semua rune di aula samping terlintas di benaknya. Tidak ada rune yang seperti kata, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Harimau Feitian merasa bosan, juga berbaring di tanah, menatap rune di dinding, melihatnya dan tertidur. Setelah beberapa saat, harimau terbang itu kembali memancarkan sekelompok cahaya. Di benak harimau terbang itu ada sebuah rune,
rune-rune ini adalah rune di aula samping. Kemudian, rune-rune ini bahkan terbang keluar dari benak harimau Feitian, memancarkan semburan cahaya, sangat misterius. Ye Chen terbangun dan menatap harimau terbang itu dengan ketakutan, bagaimana bisa? Sepertinya kucing itu memiliki sedikit pemahaman. Jiwa tua itu merasa sedikit aneh. Sungguh menakjubkan, bisakah kucing itu memahami rune-rune ini? Satu rune terbang keluar dari pikiran harimau Feitian, dan kilatan cahaya menyambar. Setelah rune-rune itu terbang keluar dari pikiran harimau Feitian, mereka terbang menuju 8 pilar batu dan dinding, yang sesuai dengan rune di atas. Kebetulan keduanya tampaknya telah memicu 8 pilar batu dan rune di dinding, yang semuanya adalah cahaya yang berkedip-kedip. Kemudian, 8 pilar batu itu memancarkan semburan cahaya, yang saling terhubung. Tempat pertemuan terakhir adalah dinding. Rune di dinding itu menggeliat. Tampaknya mereka juga terbelah dan berubah terus-menerus, dan akhirnya membentuk kembali rune baru. Ye Chen melihat rune gabungan di atas, tetapi masih sulit untuk dipahami. Dia melihat harimau terbang dan berkata pada dirinya sendiri, apakah harimau terbang mengerti arti rune ini? Ye Chen menunggu dengan tenang. Setelah 1 jam penuh, harimau Feitian membuka matanya dengan mata mengantuk. Segala sesuatu di kuil kembali normal, cahaya menghilang, dan rune yang ditata ulang di dinding berubah kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ye Chen terkejut. Harimau Feitian meregangkan tubuhnya dan berkata, aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi bahwa rune di aula samping ini berubah. 8 pilar batu semuanya bersinar, dan rune di dinding telah berubah. Harimau terbang melihat sekeliling, semuanya masih seperti tampilan aslinya, juga lebih pasti adalah mimpi. Tetapi Ye Chen terkejut melihat harimau terbang, apakah harimau terbang benar-benar berpikir itu dalam mimpi? Namun, itu sama persis seperti 2 kacang polong dalam mimpinya. Sungguh fantastis. Bisakah kau membaca rune itu? Tanya Ye Chen. Flying Tiger menyindir, bagaimana aku bisa memahami hal-hal hantu ini? Jika aku bisa memahaminya, bagaimana aku masih bisa berbicara denganmu di sini? Aku pasti bisa menekanmu. Ye Chen menghela napas dan berkata dalam hatinya, sepertinya Feitian Tiger tidak tahu semua ini, tetapi pemandangan tadi benar-benar fantastis. Sepertinya kucing ini tidak sederhana, ia harus digendong. Kucing itu benar-benar hebat. Dengan kemampuannya membangun fondasi 9 lantai, kau bisa melihat sekilas kekuatan orang-orang yang melampauinya. Ini tidak kecil. Jiwa tua itu membelai janggutnya. Ye Chen mengangguk sedikit, kami tidak mengerti aula kuno ini, tetapi kami selalu merasa bebas untuk tinggal di dalam. Sebaiknya kami keluar dulu. Kami pergi. Ye Chen memanggil Flying Tiger dan berjalan keluar. Feitian Tiger, Miso, sekali, berbaring di bahu Ye Chen, mengikuti Ye Chen keluar dari aula kuno. Ye Chen kembali menatap aula kuno. Setelah berjalan keluar dari aula kuno, perasaan depresi menghilang. Harimau terbang di bahunya berkata, aula kuno ini sekarang menjadi benda tanpa pemilik. Betapa nyamannya jika aku tinggal di dalamnya. Mengapa kamu tidak membawanya? Ye Chen berkata dengan santai. Harimau terbang berkata, jika aku bisa membawanya pergi, aku akan menggunakannya untuk menekanmu. Harimau terbang berkata, seolah berpikir, matanya berputar, tiba-tiba membuka sayapnya dan berteriak, aula kuno, berikan aku untuk menekan bocah ini. Ledakan. Tiba-tiba, aula kuno berguncang, seakan-akan bangkit dari tanah, bumi berguncang, menimbulkan retakan yang sangat besar. Bang! Kuil kuno itu ditarik keluar dari tanah, melesat ke udara, lalu langsung menuju ke Ye Chen. Hanya saja dia terlalu takut untuk mendengarkan harimau daun tua itu. Ye Chen mengeluarkan napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Setelah kematiannya, semua jenis binatang langsung menyerbu dan melawan penindasan kuil kuno itu. Ada apa? Bagaimana kuil kuno itu mendengarkan kucing itu? Wajah Ye Chen berubah dan berkata kepada harimau terbang itu, apakah kamu ingin memberontak? Mengapa kamu tidak segera melepaskannya? Harimau Feitian tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, mundur. Biarkan kamu menggertakku, sekarang aku juga menggertakmu. Petik 2. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan membuat pantatmu mengembang. Ye Chen bersenandung dan melambaikan tinjunya.
Dia menunjukkan 8 bagian Tianlong, 3 telapak tangan, 4 tinju, dan 1 kaki, yang membuat aula kuno itu terbang keluar. Harimau Feitian terkejut, dan Ye Chen bergegas ke arahnya, membuatnya takut untuk berbalik dan melarikan diri. Ye Chen meraih ekornya dan melemparkannya terbalik. Dia menamparkan pantat harimau itu dengan keras. Bang! Suara yang jelas itu datang dari hutan pegunungan, dan harimau Feitian berteriak kesakitan. Masih nakal, Ye Chen bersenandung, dengan berat di pantat harimau langit yang terbang untuk mengipasi beberapa telapak tangan. Air mata harimau terbang tertinggal, tetapi mulutnya keras, aku lebih baik mati daripada menyerah. Bagaimana kamu bisa memotivasi kuil kuno? Ye Chen menepuk-nepuk dengan keras lagi dan bertanya. Bagaimana aku bisa tahu? Aku akan mengatakannya saja dan itu akan patuh. Itulah karakter baikku. Harimau terbang itu berteriak. Ye Chen melemparkannya ke tanah dan berkata, coba lagi. Harimau Feitian menutupi pantatnya dengan sayapnya, dan mulutnya bergetar kesakitan. Dia semakin membenci Ye Chen. Namun, dia hanya bisa jujur. Kuil kuno tidak bisa berbuat apa-apa selain Ye Chen, dan dia tidak punya cara. Kuil kuno, lebih kecil. Harimau terbang berkata dengan santai. Aula kuno segera menjadi lebih kecil dan hanya seukuran telapak tangan. Harimau Feitian tertegun dan melupakan rasa sakit di pantatnya. Dia berkata, ini benar-benar lebih kecil. Apakah ini wabah karakter?